Para pemirsa Ruas TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, eh, pembahasan demi pembahasan telah kita jelaskan dalam kaitannya tentang dasar-dasar atau pokok-pokok yang penting diketahui sebelum kita memasuki bab penting tentang ilmu tajwid. Dan Alhamdulillah, malam ini kita masih melanjutkan pembahasan itu. Ya, dan pembahasan mabadiul asyrah, pokok-pokok 10-nya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, dan masih ada sedikit ya sambungan ya yang sudah bukan lagi termasuk mabadiul asyrah, namun penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang ilmu tajwid. Para pemirsa yang memiliki buku tajwid praktis as-safah seperti yang ada di hadapan saya ini, ya, mungkin bisa nanti dibuka di halaman, ya, atau materi kita malam ini kita akan bahas pada halaman 7. Ya, pada halaman 7 dari buku tajwid praktis as-safah. Ya. Karena dari halaman, ya, dari muqaddimah buku ini telah kita jelaskan pengertian tajwid, begitu pula tujuan mempelajari tajwid, ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran atau al-lahan. Kemudian malam yang belum kita jelaskan di muqaddimah buku tajwid praktis as-safah adalah cara membaca Al-Quran yang dilarang. Iya, cara membaca Al-Quran yang dilarang seperti yang ada di layar kita ya. Ya, seperti ini. Ya. Qala al-imamu al-muhaqqiqu Ibnul Jazari rahimahullah. Iya, jadi bisa kita lihat sambil saya tunjuk ya. Qala al-imamu al-muhaqqiqu Ibnul Jazari rahimahullah. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. Ya, baik. Nah, itu cara bacanya. Sekarang kita mau terjemahkan dulu. Yes. Qala al-imamu, berkata Imam al-Muhaqqiq. Ya, beliau ini adalah seorang ulama yang kompeten di bidang ilmu tajwid. Ya, seorang ahli ya dalam ilmu tajwid, bernama Ibnul Jazari rahimahullah. Ya. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan begini, "Falaisat tajwidu." Ya. Artinya membaca Al-Qur'an itu ya membaca Al-Qur'an dilarang, ya, artinya bukan bagian dari tajwid kalau orang membaca Al-Qur'an bitamdhigil lisani, dengan mengunyah-ngunyah lidah. Apa yang dimaksud mengunyah-ngunyah lidah? Nanti kita akan jelaskan. Wala bitaq'iril fam. Ya, dan bukan dengan memperdalam mulut. Ya, seperti suara dalam. Ya. Wala bita'wijil fak. Tidak dengan membengkokkan dagu. Ya, dagunya bengkok kiri kanan, ya. Terlalu banyak gerakan. Wala bitar'idis saut. Ya, dan tidak pula dengan menggetar-getarkan suara. Itu bukan bagian dari tajwid. Wala bitamtitis syaddi. Ya, dan bukan dengan memanjangkan syiddah. Ada huruf yang bertasyid, ya, bukan dengan cara dipanjangkan. Wala bitaqti'il maddi, dan memotong-motong mat. Ya, ada tanda panjang lalu kemudian kita potong-potong. Ya. Wala bitatninil ghunnat, dan bukan pula dengan memperpanjang dengung. Ya, ada dengungan kita panjangkan lebih dari ukurannya. Wala bihasramatir ra'at, dan bukan pula dengan menggemukkan ra. Ya, menggemukkan ra. Ya. Nah, itu kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Inilah cara membaca Al-Quran yang dilarang. Nah, bagi yang punya buku tajwid halaman 7 ya. Ya, kalau tidak punya buku, ya ini seperti ini dalam bukunya di halaman 7, buku tajwid praktis as-safah. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Falaisa tajwidu bitamdhigil lisan. Kata Imam Ibnul Jazari bahwa
membaca Al-Quran itu tidak boleh seperti orang yang bitamdhigil lisan, seperti orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya. Seperti di mulutnya ada makanan. Ya, seperti orang makan. Ya, tamdhigil lisan. Bayangkan kalau orang makan, ya umpama dia makan ya sebuah makanan, ya entah itu kue atau makanan. Perhatikan orang yang makan, biasanya orang yang makan itu mulutnya biasanya tidak terbuka. Nah, itu maksud daripada bitamdhigil lisan. Bahwa ketika membaca Al-Quran, kita tidak boleh seperti orang yang makan yang tidak membuka mulutnya. Iya. Apalagi memang makan dilarang ya membuka mulut. Karena bisa saja makanannya malah keluar nanti kalau kita buka mulut. Maksudnya bahwa ya membaca Al-Quran itu ya tidak boleh dengan cara seperti itu, seperti menutup mulut. Ya, contoh ya praktisnya supaya kita lebih jelas ya seperti begini. Orang membaca Al-Quran tidak membuka mulutnya, dia baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia seakan-akan mulutnya kaku untuk dibuka. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu coba bayangkan suaranya seperti suara O semua. Iya. Yang A, harusnya A dibuka mulut, terbaca A. Jadi kalau tidak dibuka mulut menjadi O. Al-Ha jadi Ho. Dulillah lillahi Rabbil A harus dibuka mulut A-nya tapi O. La jadi Lo. Ya. Coba bayangkan berapa kesalahan huruf yang tidak jelas kita baca ketika kita membaca dengan cara bitamdhigil lisan. Membaca dengan tidak membuka mulut. Iya, seperti orang ketika makan. Iya, ini kesalahan. Ya, inilah yang dilarang. Ya, inilah cara membaca Al-Quran yang dilarang oleh Imam Ibnul Jazari. Seperti mengaji, seperti orang membaca Al-Quran, seperti orang yang sedang makan. Mulutnya tidak mau dibuka. Iya. Padahal nanti kita akan pelajari bahwa ternyata huruf itu ada huruf yang memiliki sifat infitah. Harus dibuka mulut. Iya. Ada huruf yang namanya istifal, ditipiskan. Ya, tentu kalau huruf dibaca dengan tipis, maka secara otomatis mulut harus terbuka. Iya. Yang kedua apa? Wala bitaq'iril fami. Iya, taq'ir. Iya, itu artinya dalam. Iya, memakai suara yang dalam. Iya, bayangkan ya kalau suara seperti yang saya gunakan ini namanya suara luar. Artinya suara lepas. Iya. Ada orang mengaji, ada orang ketika berbicara menggunakan suaranya yang asli, lepas. Iya, bersuara ringan, bersuara tidak ada seperti orang tidak memiliki tekanan. Namun ada orang ketika dia mengaji langsung berubah suaranya, seperti dia menggunakan suara dalam. Ya, suara yang di sini taq'iril fam seperti suara yang dalam, yang jauh ke dalam. Ya, mulutnya itu memperdalam mulutnya. Jadi seakan-akan terdengar suara dalam. Ya, bukan suara lepas yang keluar. Ya, contoh ya. Dia mengaji dengan menggunakan suara dalam. Dia tekan perutnya lalu kemudian dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini. Mungkin baca satu halaman yang seperti ini akan kecapean. Iya, kenapa? Dia takalluf intinya. Dia takalluf terlalu memberat-beratkan diri, terlalu memaksakan dirinya mau bersuara yang indah mungkin, namun cara seperti itu dilarang. Ya, terlalu menekan suara sehingga bukan lagi suara yang asli yang keluar, namun suara tekanan, suara dalam. Ya, istilahnya seperti orang memakai suara dalam. Ya. Dan tentu ketika kita menggunakan suara seperti itu, maka secara otomatis makhraj setiap huruf yang kita keluarkan akan tidak sempurna. Ya, karena makhrajul huruf ya semua ada yang di tenggorokan, ada yang lidah, ada yang di hidung, ya dan di bibir. Ketika suara dalam, maka makhrajnya seakan-akan di dalam semua, di leher semua makhrajnya. Nah, ini akibatnya ketika suara kita atau kita bersuara seperti itu. Ya, entah itu di leher atau di hidung. Ya, kadang ada orang yang suaranya di hidung terus. Ya. Dia membaca Al-Qur'an ya karena bukan suaranya, dia mengeluarkan suaranya bukan dari mulut tapi
dia kebanyakan lari ke hidung sehingga suaranya seperti ya suara di hidung semua. Ini juga salah satu kesalahan membaca Al-Quran ketika huruf yang bukan makhrajnya di hidung lalu kemudian kita keluarkan di hidung. Dan ini sangat banyak. Apatah lagi kita orang Indonesia, memang kita memiliki suara huruf eng, ya, ng, ya. Beda dengan orang Arab itu hanya memiliki huruf nun, n, ya. Maka jarang mereka bahasanya ya dalam atau dalam bacaan Al-Quran kita rasakan terdengar suara eng. Iya. Kalau kita orang Indonesia, kita baca saja hidung. Sudah hidung, sudah di hidung ya suaranya. Iya. Kita membaca masing-masing. Sudah karena memang orang Indonesia banyak engnya. Ya, banyak engnya. Jadi banyak, makanya orang Indonesia itu dikatakan Indonesia ini banyak suara hidungnya. Ya, namun dengan adanya logat kita yang banyak suara di hidung, tidak boleh kemudian kita ketika membaca Al-Quran lalu ya kita menggunakan gaya Indonesia yang selalu di hidung. Tidak. Kita harus berlatih bagaimana gayanya orang Arab ketika membaca Al-Quran. Karena makhrajnya yang harus digunakan adalah makhrajnya Al-Quran, makhrajnya orang Arab, bukan makhraj Indonesia. Ya, yang hidung keluar di hidung ya makhraj Indonesia. Umpama kita membaca al-ha, makhrajnya orang Arab sini tengah tenggorokan. Ya, ha, istilahnya ha pedas, al-ha. Maka jangan sekali-kali keluarkan di hidung. Al-ha, itu suara hidung. Berarti ketika ditutup hidung kita, al-ha, ada reaksi. Tapi orang Arab, walaupun ditutup hidungnya, al-ha lepas, tidak ada reaksi di hidung. Nah, itu bedanya. Ya, ketika kita orang Indonesia ditutup hidungnya, biasanya al-ha, reaksi kan? Nah, itu asli orang Indonesia. Masih yang masih ada suaranya di hidung. Harusnya tidak ada. Ya, gimana caranya agar supaya tidak ada suara di hidung? Ya, berlatih. Ya, itu intinya. Berlatih. Harus memang dilatih. Ya, karena kata Imam Ibnul Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakki. Perbedaan antara orang yang bisa dengan orang yang tidak bisa ya adalah satu, yaitu riyadhah, latihan. Kalau kita tidak berlatih, tidak melatih diri kita untuk tidak mengeluarkan suara kita di hidung, maka kita tidak akan terlatih. Makanya pepatah Indonesia mengatakan ala bisa karena biasa. Maka kita harus membiasakan ketika membaca huruf-huruf Arab, ya seperti umpama huruf ha tadi, harus kita biasakan kalau membaca Al-Quran, harus keluarnya di tengah tenggorokan saja. Tidak boleh ada yang keluar di hidung. Ya, al-ha. Ya, atau nanti huruf ain juga. Ya, karena huruf ha dengan huruf ain ini sama makhrajnya. Sama-sama tengah tenggorokan. Sehingga Indonesia juga ketika membaca huruf ain, banyak di hidung. Alhamdulillahi rabbil harusnya keluar di sini. Tapi kalau orang Indonesia ditutup hidungnya, reaksi di hidung. Ya jadi bahkan ada yang sampai ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya alamin keluarnya di tengah tenggorokan. Ya, efek dari logatnya sampai ngalamin. Ya, itu bisa saja seperti itu. Itulah yang perlu dilatih ya, atau inilah salah satu kesalahan ketika kita membaca bitaqairil fam, ya suara terlalu dalam. Apalagi kata Imam Jazari wala bita'wijil fak. Ya. Salah satu kesalahan membaca Al-Qur'an adalah ketika kita membengkok-bengkokkan dagu kita. Ini dagu ya. Kita istilahnya seakan-akan kita mau membaca Al-Qur'an ini dengan fasih, ya. Ya, supaya fasih maka harus kita bengkokkan mulut kita, harus kita buka selebar-lebarnya mulut kita sehingga dagu kita ini betul-betul kelihatan bengkok kiri dan kanannya. Ini juga sebenarnya tidak seperti itu. Iya, kenapa? Karena kata Syekh itu fathul arabi fathun wasat. Ini kaidah mereka. Iya, bahwa dibukanya mulut, ya pembuka atau terbukanya mulutnya orang Arab itu ketika dia membaca Al-Quran itu fathun wasat, itu dibuka sedang, ya dibuka sedang, bukan dibuka dengan lebar sekali. Umpama kita baca dibuka dengan sedang, tidak buka, salah ketika kurang buka juga,
Ya seperti tadi, ya seperti orang makan ya. Ya, itu dia tidak buka mulutnya. Ya, kurang terbuka. Ah, ada orang terlalu berlebihan membuka. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya berlebihan. Ya, kalau melatih orang yang malas membuka mulutnya, seperti orang yang mengaji bitamdhigil lisan, ya seperti ada orang yang suka mengaji tutup mulutnya, ya seperti orang mengunyah-ngunyah kalau makan, bolehlah dilatih dalam proses belajar Al-Quran dengan cara membuka lebar mulutnya agar supaya nanti dia bisa terlatih membuka mulut. Namun ketika pada intinya membaca Al-Quran, ya bahwa mulut itu dibuka sedang saja, ya bukan dibuka dengan selebar begitu ya. Ya kenapa? Karena di situ lagi nanti seakan-akan kita takalluf, ya kita memberat-beratkan diri dalam urusan membaca Al-Quran. Ya maka ya bukalah rahang kita, ya gerakkanlah mulut kita dengan senyaman-nyamannya, ya tapi jangan merasa nyaman sehingga ya dia terlalu sedikit bukanya, ya dengan wasat, ya istilah bahasanya fathun wasat, ya dibuka yang sedang, ya yang pas, ya sesuai dengan contoh yang telah diberikan.